Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you all today? Today we are going to study about asking and giving information about activity that do routinely. Hari ini kita akan belajar tentang meminta dan memberi informasi tentang kegiatan yang dilakukan secara rutin. Okay, there are the goal learnings. First, pertama kita akan mengucapkan kalimat tentang kegiatan yang terjadi secara rutin, kemudian mengidentifikasi kalimat tentang kegiatan yang terjadi secara rutin, kemudian yang ketiga menjelaskan fungsi sosial tentang kegiatan yang terjadi secara rutin, kemudian membuat kalimat tanya dan kalimat positif tentang kegiatan yang terjadi secara rutin. Untuk learning goals yang terakhir ini mungkin akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk mengasosiasi kepada materi, Bapak akan menampilkan gambar-gambar ya. Nah, sedang apa kira-kira kita tebak ya. Nah, di sini ada gambar yang pertama, kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya? Oke, take a bath. Nah, bahasa Inggrisnya mandi ya. Kemudian gambar di sampingnya ride bicycle, sedang mengendarai sepeda. Oke, number 3 ada gambar. Nah, ini gambar sedang apa? Oke, cook ya, sedang masak. Di sampingnya gambar mop ya, mengepel. Kemudian, nah di sini ada orang yang sedang nonton TV ya. Kita lihat bahasa Inggris yang nonton TV apa? Watch TV. Oke, good ya. Nah, ini ada Kung Fu Panda. Nah, have breakfast ya, sedang sarapan mie ya. Oke, ini ada anak-anak sedang apa? Kita lihat bahasa Inggrisnya apa? Menyiram. Water. Pak, bukannya menyiram itu, bukannya water itu air ya. Di kata kerja menyiram itu bisa bahasa Inggrisnya water ya. Kemudian di sampingnya ada gambar anak sedang apa? Sedang nyuci, bahasa Inggrisnya apa? Wash clothes ya, mencuci pakaian. Mencuci pakaiannya banyak ya, jadi clothes. Oke, kemudian gambar selanjutnya ada, nah ini sedang belajar ya di rumah. Apakah kerja seperti ini di rumah? Ada ibunya yang sambil menemani, ya study from home ya. Kemudian yang terakhir ada go to bed. Nah, ini gambar-gambar tadi tersebut itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara rutin ya. Oke, next. Now I will give you a text and listen and repeat after me ya. I will recite and you need to listen and repeat after me, okay? The title is "And These Activities." Judulnya kegiatan Andi ya. Okay, listen and repeat after me. I get up at 4 o'clock. I take a bath and pray subuh. I have breakfast and don't forget brush my teeth. At 7:30, I study from home. I take lunch and rest for a moment. At 5 o'clock, I take a bath. I read the Quran after Maghrib prayer. I watch TV at 8. At 9 o'clock, I go to bed. Okay, good everyone. Ya, bisa ya. Ya, kita perhatikan di sini I semua. Nah, yang dibicara ini siapa? Si Andi ya. Dan di sampingnya ini yang di garis bawah ini kata kerjanya. Kata kerja di sini tidak ada pakai S-nya ya.
Nanti kita akan bandingkan dengan yang pakai S. Oke, kita bahas dulu ya. I get up at 4 o'clock. Nah, itu artinya, itu apa? Ya, saya bangun jam 4 ya. I take a bath and pray subuh. Saya mandi dan sholat subuh. Maksudnya mandi dulu, setelah itu sholat subuh ya. Masa mandi sholat subuh. Number 3, I have breakfast and don't forget brush my teeth. Saya sarapan dan tidak lupa menggosok gigi ya. At 7:30, I study from home. At 7:30 jam berapa? Oke, good ya. Jam 7:30. 7:30. Dibalikan 7 lebih 30. I study from home. Number 5, I take lunch and rest for a moment. Take lunch itu makan siang ya, rest itu istirahat. At 5 o'clock, I take a bath. Jam 5 saya mandi. Nah, ini jam 5 sore ya. I read Quran after Maghrib prayer. Saya membaca Al-Quran setelah sholat Maghrib. I watch TV at 8. Saya watch itu apa? Ya, good. Ya, watch itu menonton TV. Saya menonton TV jam 8. At 9 o'clock, I go to bed. Jam 9, saya pergi ke tempat tidur atau tidur ya. Okay. Now we are answer the questions based on the text above. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari teks tadi ya, dari teks Andi tadi. What does Andy do on 4 o'clock? Nah, ini what, ini apa artinya what? Apa ya? What does? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya. Nanti kita akan bikin pertanyaan seperti ini. What does Andy do? Apa yang dilakukan Andy? Nah, ini does di sini adalah to be ya. To be kalimat tanya untuk kalimat yang rutin ini, kegiatan rutin. Nanti dijawabnya pertanyaannya pakai does ya. Kalau yang IUID itu pakai do. Nah, Andy ini pakai masuknya kepada he, she, it ya. Jadi pakai does. Nanti itu dijelaskan. What does Andy do on 4 o'clock? Apa yang dilakukan Andi? Nah, ini do ini dilakukannya. Apa yang dilakukan Andi jam 4? Nah, kira-kira apa yang dilakukan Andi jam 4? Oke, jam 4 Andi gets up. Nah, oke, number 2, what does Andy do after breakfast? Apa kira-kira yang dilakukan Andi setelah breakfast? Apa breakfast? Makan pagi atau sarapan. Andy brushes his teeth ya. Andy menggosok gigi. What does Andy what does he do at 7:30? Apa yang dia lakukan? Nah, kenapa di sini he, kenapa di sini Andy? Nah, di sini ini kata ganti ya. What does he do at 7:30? Nah, jawabannya he studies from home. Dia belajar dari rumah. What does Andy do after Maghrib prayer? Apa yang dilakukan Andy setelah sholat Maghrib? Andy reads Quran ya. Number 5, when does Andy go to bed? Kapan Andy pergi tidur? Jawabannya when, kapan? Ya betul ya. At 9 o'clock. Jawabannya jam 9. Oke, lihat. Yang tadi, teks tadi itu I, di sampingnya ada verb, kemudian tidak ada S-nya. Kalau di sini ada S-nya semua ya. Andy gets, Andy brushes, Andy studies, he reads di sini ya. Kalau yang tadi sebelumnya, nah di sini I tulisannya ya. Kenapa di sini I? Karena maksudnya si penulis ini yang nulis ini si Andi, jadi si Andi nulisnya I. Nah kalau yang I di sini, nah, sekarang kita bandingkan ya, lihat. I get up, nah di sini Andy gets. I take, Andy takes ya. Kemudian I read, di sini Andy reads. I watch, di sini Andy watches. At 9 I go to bed. Di sini at 9 Andy goes to bed. Oke. Nah, conclusion. Ini kesimpulannya ya.
Jadi kalau subjeknya I, you, we, they. Nah ini subjeknya ini I, we, they itu tidak pakai S ya di kata kerjanya, di samping kata kerjanya. Kalau subjeknya he, she, it, nah, nanti kata kerjanya memakai S ya, atau ES atau IS ya. Nanti lebih dalam dijelaskan lagi. Nah ini we, they ini kata ganti ya. Bisa jadi dua orang, kata gantinya they. Kemudian he, she, it, he ini untuk kata ganti untuk satu orang seperti Andy. Dan she ini seperti Dina, misalnya satu orang perempuan. Nah itu pakai she ya. Okay everyone, do you understand? I hope you understand ya. Okay, nah nanti kalian akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah melengkapi ya. Complete the text below, melengkapi ini. Kalau A, ini A semua ya. Satu lagi yang exercise keduanya ini adalah Dina ya. Di sini nanti kalian tentukan. Okay, thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum.